Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batu mustika. Dan bahasan kita kali ini tentang batu mustika adalah jenis batu mustika yang paling sakti dan bertuah tinggi. Jadi jenis batu mustika ini paling sakti dan bertuah tinggi dan yang paling dicari oleh banyak orang. Seperti halnya pusaka-pusaka dan benda-benda bertuah yang bisa digunakan oleh manusia terhadap membantu keinginan ataupun keperluannya tentang hal-hal yang sifatnya adalah sifat tuah goib, maka batu mustika pun sebenarnya juga mempunyai tuah, mempunyai khasiat dan mempunyai energi metafisika. Dan batu mustika yang paling sakti dan juga bisa dikatakan bertuah tinggi diantaranya adalah yang pertama adalah mustika fosil Galeh Kelor. Jadi dari zaman dulu fosil Galeh Kelor ini sebenarnya sudah dipercaya oleh masyarakat merupakan benda yang sangat bertuah dan merupakan batu mustika yang sangat bertuah. Karena apa? Yang namanya sudah menjadi fosil. Galeh Kelor ini sudah melampaui jutaan tahun untuk menjadi fosil. Jadi dari tumbuhan yang mempunyai galeh yang dinamakan Galeh Kelor ini untuk menjadi fosil saja itu membutuhkan waktu kira-kira 25-30 juta tahun. Dan dari 25-30 juta tahun itu, maka di situ akan merekam energi-energi yang ada di alam. Dan di samping itu juga bahwa batu Galeh Kelor atau mustika Galeh Kelor ini dari dulu juga dipercaya sebagai pelebur ataupun penangkal daripada ilmu-ilmu hitam. Contohnya seumpama ada musuh yang mempunyai ilmu kekebalan, itu bisa dinetralisir dengan menggunakan Galeh Kelor. Ini kepercayaan masyarakat dari zaman dulu semacam itu. Tapi kembali lagi bahwa semuanya itu terjadi karena izin daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimanapun juga daya dan kekuatan itu tetap berada karena kehendak daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Galeh Kelor ini hanya sebagai sarana saja. Dan ini memang paling dicari untuk saat ini. Bahkan dari zaman dulu fosil Galeh Kelor ini paling dicari dan memang dipercaya mempunyai tuah yang sangat tinggi. Di samping itu juga Galeh Kelor ini bisa digunakan untuk mengobati orang yang kesurupan, itu juga bisa. Kemudian untuk menangkal santet itu juga bisa. Kemudian untuk kekebalan diri sendiri itu juga bisa, setelah ditambahi dengan ritual-ritual tertentu. Nah, itu untuk Galeh Kelor. Kemudian yang nomor 2, jenis batu mustika yang juga paling dicari dan juga mempunyai kesaktian dan juga dipercaya mempunyai tuah yang sangat tinggi adalah mustika fosil Kijing Bungkem. Nah, mustika fosil Kijing Bungkem ini
dulunya adalah dari kijing, sebenarnya dari kerang laut. Nah, jadi ini dari kerang laut. Tetapi setelah melampaui jutaan tahun, karena memang tidak ada pembusukan di situ, maka akhirnya menjadi sebuah fosil. Dan juga bisa dikatakan sudah menjadi sebuah mustika. Dan mustika fosil kijing bungkem ini juga bisa digunakan sebagai media untuk penakluk dan juga pembungkem musuh. Jadi seperti namanya, mustika fosil kijing bungkem. Artinya ketika panjenengan menghadapi musuh, menghadapi orang-orang tertentu yang memang tujuannya itu supaya tidak bisa berbicara, atau berbicaranya itu merendah dan tunduk pada panjenengan, itu bisa dibungkem dengan kalau orang tersebut memegang atau membawa yang namanya kijing bungkem. Nah, jadi ini hanya sebuah sarana saja, sebuah media saja. Seperti halnya kalau panjenengan sakit kepala seumpama, dan obatnya itu tadi pakai pil. Jadi yang daya penyembuh utama sebenarnya adalah tetap dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi sarananya menggunakan pil itu tadi, sama sebenarnya. Jadi ini hanya sebuah sarana saja, dan tetap daya dan kekuatan adalah atas kehendak daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang fosil kijing bungkem yang nomor 2 ini juga paling dicari dan juga dianggap paling sakti. Kemudian batu mustika yang nomor 3 yang juga merupakan batu mustika paling sakti dan paling dicari adalah batu mustika badar besi. Jadi batu mustika badar besi ini tujuannya biasanya digunakan untuk menangkal serangan sihir ataupun santet, ini juga bisa. Kemudian anti tembak, anti bacok, nah ini juga bisa setelah diritualkan oleh orang-orang yang memang ahlinya sebenarnya. Dan ini kadang-kadang juga sering dites, itu bisa untuk badar besi. Dan kebanyakan mustika badar besi ini juga bisa digunakan sebagai kekebalan tadi, kemudian sebagai penakluk daripada musuh. Jadi menambah kekuatan orang yang memegangnya. Itu dipercaya oleh masyarakat, sebagian masyarakat ya semacam itu. Ini yang badar besi, mustika badar besi. Kemudian yang nomor 4 adalah mustika tapak jala. Nah, mustika tapak jala itu memang sangat langka sebenarnya untuk mustika jenis tapak jala ini, karena kadang-kadang bongkahan batu yang sangat besar pun belum tentu ada tapak jalanya. Jadi tapak jala itu ada membentuk huruf tambah ya, seperti tambah gitu. Mustikanya itu ada tambahnya. Jadi itu dipercaya sebagai keberuntungan. Jadi sebagai mustika untuk keberuntungan, dan juga bisa menyedot daripada kekuatan musuh. Nah, di samping itu juga untuk keselamatan. Jadi ini sarana keselamatan dan juga mampu menaklukkan ilmu-ilmu hitam. Ini mustika tapak jala. Dan masalah jenis mustikanya atau jenis batunya ini memang macam-macam untuk mustika tapak jala ini. Kadang-kadang di batu jenis badar besi itu juga ada tapak jalanya, dan kadang-kadang di jenis batu yang lain itu juga ada. Cuman memang sangat langka, dan ini sangat diburu oleh orang-orang pecinta benda-benda bertuah untuk saat ini. Kemudian yang nomor 5 adalah mustika mani gajah. Nah, ini juga paling dicari sebenarnya. Dan mustika mani gajah ini juga dipercaya mempunyai tuah yang sangat tinggi, terutama adalah tuah untuk jenis pengasian. Jadi mustika, batu mustika mani gajah ini bukan mani gajahnya itu bukan, tetapi mani gajah yang memang sudah
berjuta-juta tahun menjadi fosil atau menjadi batu. Dan memang dipercaya dengan membawa batu mustika mani gajah ini bisa digunakan untuk menarik terutama lawan jenis. Karena dipercaya bahwa gajah itu memang sangat setia kepada pasangannya. Nah, dan ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mengikat hati seseorang agar menjadi lebih setia. Nah, itu kegunaan daripada sarana batu mustika mani gajah. Ini juga sangat langka sebenarnya. Dan yang ada sekarang ini di pasaran-pasaran atau yang dijual-jual itu memang kebanyakan banyak yang palsu. Jadi banyak yang dipalsukan. Atau bisa dibilang banyak yang abal-abal. Makanya tetap harus berhati-hati sekali. Kalau memang memburu ataupun istilahnya itu panjenengan kepengen mengkoleksi benda-benda mustika bertuah semacam ini. Ya harus sangat berhati-hati dan teliti sekali supaya panjenengan tidak ketipu. Kemudian yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 adalah mustika kul buntet. Jadi seperti kijing buntet. Jadi ini ada mustika yang namanya kul buntet. Nah, mustika kul buntet ini cenderung memang tidak lonjong tetapi agak bulat. Dan ini tujuannya atau kegunaan daripada dan tuah atau khasiat daripada kul buntet ini adalah bisa digunakan sebagai ageman untuk melindungi serangan-serangan senjata tajam. Jadi ini juga bisa digunakan untuk kekebalan sebenarnya. Ada yang anti tembak, ada yang anti bacok, ada yang anti cukur atau anti silet juga ada. Tetapi sekali lagi hanya sebuah sarana saja. Dan tetap panjenengan harus berhati-hati. Karena apa? Banyak sekali kul buntet yang memang tidak asli. Nah, dan kalau yang asli, betul-betul asli itu memang sangat sulit untuk ditemukan. Inilah mustika kul buntet. Memang untuk saat ini juga paling dicari bagi sebagian banyak orang. Kemudian yang selanjutnya adalah mustika giok. Nah, mustika giok ini memang tanpa ritual-ritual tertentu pun secara alamiah mustika giok ini sudah mempunyai khasiat yang bagus. Nah, ini terutama giok untuk giok sojol. Nah, giok sojol itu juga bagus atau green sojol. Giok hijau yang dari daerah Sulawesi itu bagus. Itu dipercaya memang mempunyai kekuatan atau energi supaya menjadi lebih tenang. Jadi orang memegang giok sojol itu menjadi lebih tenang dan juga bermanfaat untuk istilahnya itu melipat gandakan masalah tenaga. Ini kalau giok sojol biasanya itu di air ya, direndam di air, airnya diminum ya. Ini orangnya itu mengangkat apa itu tambah 30% kekuatannya itu bertambah. Itu untuk giok sojol. Kemudian yang nomor 8 ya, yang juga merupakan batu mustika paling sakti dan juga bertuah tinggi adalah mustika merah delima. Ini yang sangat terkenal dari zaman dulu kala sampai sekarang dan juga sudah diburu oleh kalangan-kalangan terutama orang-orang berduit. Ini mustika merah delima. Tapi jangan sampai keliru, dengan batu merah delima dengan mustika merah delima itu sangat berbeda. Yang saya katakan di sini adalah yang mustika merah delima. Nah, ini sangat langka sekali dan belum tentu di Indonesia ini ada 1 atau 2 saja itu sudah bagus mungkin. Kalau ada mungkin masih sifatnya saat ini masih belum mau ikut manusia. Karena apa? Mustika merah delima itu
tidak untuk dicari, tetapi apa, kalau memang orang tersebut itu mempunyai wadah yang besar atau istilahnya mempunyai wahyu, mustika merah delima itu sendiri yang akan ikut. Ini kalau yang mustika merah delima. Dan kegunaan ataupun khasiat mustika merah delima ini dipercaya oleh sebagian masyarakat itu untuk kewibawaan. Di samping itu juga untuk derajat pangkat dan juga untuk kekayaan. Nah, jadi yang utama karena diburunya itu karena derajat pangkat dan kekayaan ini. Makanya dulu beredar berita bahwa Bung Karno atau Presiden Republik Indonesia pertama itu, Pak Bapak Insinyur Soekarno itu juga mempunyai mustika merah delima. Makanya sampai saat ini pun masih diburu oleh orang-orang, terutama orang-orang yang berduit, karena memang ini dikabarkan, jadi ini kabar ya, hanya kabar saja, itu memang harganya sangat mahal. Nah, itu. Tapi sekali lagi, panjenengan semuanya harus selalu berhati-hati ketika memang panjenengan ingin mengkoleksi ataupun ingin mempunyai benda-benda yang atau mustika semacam ini. Harus berhati-hati, harus teliti sekali. Karena apa? Banyak sekali sekarang ini benda-benda semacam ini di luar sana itu yang KW. Makanya panjenengan yang terpenting adalah selalu memasrahkan diri kita bahwa semua kekuatan, semua daya yang terbesar, semua daya yang terkuat, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang paling utama. Jadi ini hanya bisa panjenengan jadikan sebagai bahan pengetahuan dan juga wawasan panjenengan saja. Yang terpenting panjenengan berhati-hati seumpama kepengen mempunyai mustika yang sejenis ini ya, karena apa, memang harganya juga sangat mahal dan juga banyak sekali yang tidak asli atau yang KW. Makanya harus berhati-hati sekali. Jadi demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan.